Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini kami akan memberikan, ini ada iklan. Ada iklan. Kami akan memberikan tips. Tips apa ini Mas? Seperti yang sudah dibawa oleh Mas Nardi sebagai peternak sapi ini. Tips memilih sabit yang tajam. Untuk ngarit, bukan untuk bacok orang ya. Iya. Nah, bagaimanakah cara memilih sabit untuk ngarit? Tipsnya, sebelum lanjut ke videonya, bagi sobat semuanya yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka. Gunanya agar channel ini bisa berkembang dan kami tambah semangat untuk memberikan video-video yang menginspirasi untuk sobat semuanya. Terima kasih. Baik sobat semuanya, langsung kita ke inti pokok video ini. Baik Mas. Memangnya sabit itu harus ada, saya sebagai awam itu pembelian khusus gitu, beli aja di toko ini, beli sabit yang mana murah itu yang saya beli ya. Tapi memang sabit rumah kecil, kadang kecabut dan lain sebagaimana. Nah itu gimana tipsnya menurut sampean? Tipsnya memilih arit itu ya ada loh Mas. Kadang kita beli arit gabluk, dari dipakai itu gabluk Mas. Istilahnya orang Jawa itu gabluk, tumpul. Gabluk itu cepat tumpul Mas. Itu kalau saya begini, kalau kita ke toko ya, ke toko itu banyak pilihan. Yang pertama tipnya, pilihlah yang paling murah tapi tajam. Oh begitu. Berarti prinsipnya sama kayak saya Mas. Yang murah tapi kalau mahal tapi nggak tajam, ada begini. Ya memang itu kan kemudian dari proses dari sananya ya, proses pengolahannya ya, yang jelas kita kan tinggal pakai. Intinya sabit yang tajam itu ciri-cirinya begini Mas. Ini ada 2 arit Mas. Iya. Ini pilihan arit saya ini. Nah. Tajam sekali kayaknya Mas. Saya melihatnya ngeri. Ciri-cirinya arit sabit yang tajam itu jika setelah kita asah, ini masih pemilihan ya, di toko ya, misalnya kita di toko ya. Ada banyak pilihan. Ini sudah pilihan semua. Nah, ini arit Jawa ini Mas. Ini arit lokal ini. Ini lokal. Ini dari Jawa. Nah, ini tajam semua ini. Sama aja ini. Tapi ini lebih murah. Ini dari Jawa. Ini lebih murah dari yang ini. Begini. Kita lihat bentuknya Mas. Kita senang bentuk yang bagaimana? Kalau saya senang yang seperti ini. Ada kan yang itu intinya begitu. Itu bentuk itu juga mempengaruhi untuk kita nyabit nanti. Untuk kenyamanan. Untuk kenyamanan nyabit itu bentuk itu harus mempengaruhi. Juga mempengaruhi. Kan beda kan? Nah, beda kan? Ya, ini agak lebih ke L ya. Nah, ini Jawa, ini lokalan, ini Jawa. Itu kita pertama lihat bentuknya ya. Kita terus yang kedua kita ini Mas. Tongkol di sini Mas. Kita dekatkan tongkol ini ya. Ini pilihlah yang tebal, gede. Ada kan yang tipis, ada yang gede. Kalau saya pilih yang gede. Tapi nggak tajam teman bawahnya. Ini enggak, ini enggak ditajamkan, kena tangan. Terus yang kedua, bahan garannya ini dari kayu ya. Iya dari kayu. Enggak, maksudnya dia tuh kelihatan keras atau lunak kan. Kalau ini kan keras semua ini. Nah, hampir mirip ini. Oh ya, mirip banget. Ini kan besarnya juga, ini besar dari Jawa juga besar. Bisa, dan ini tongkol ini, pangkal ini besar Mas. Karena kalau tipis dia tuh akan melur, dipakai tuh agak ngeliat gitu Mas, melur, nggak pak gitu. Yang kedua, kita lihat bentuk besinya Mas. Bentuk besinya. Ya tapi biasanya dimaini kalau baru itu Mas, dimaini. Tapi kita pukul begini Mas. Kalau mukul enggak dengar itu kan. Kita pukul suara nyaring Mas. Gini. Ya dekat ya. Nah, ting gitu. Nah, kalau ting itu tajam. Nah, karena istilahnya sepuhnya lumayan. Nih. Nah, ini kan ting. Ada juga yang dipukul gini, per gitu Mas. Itu kemungkinan tidak tajam. Oh, jadi supaya dipukul kalau suaranya nyaring, ting itu diambil. Yang kedua, kita adu. Di antara arit yang di toko itu adu begini Mas. Begini. Kita adu begini. Nah, kalau dia itu yang lubang mana?
Kalau yang lubang yang bawah berarti kita pilih yang atas karena keras yang atas. Kalau yang lubang yang atas kita pilih yang bawah. Oh gitu. Berarti yang keras itu yang tidak lubang. Kalau aduh jangan keras nanti patah ini malah disuruh ganti. Ya, semampunya aja. Tak gitu aja kita lihat. Nah, ini sama-sama tidak lubang nih kalau saya lihat ini. Sama-sama karena sama keras ini. Pilihan. Nah, yang kedua dipukulkan begini. Tak gitu aja, enggak sanu. Kelihatan nanti lubang atau enggak. Itu tip yang kedua. Tip yang ketiga, berapa tadi? Ketiga apa kedua? Yang kedua, ketiga gitu. Tongkolnya, garannya, terus besinya, suaranya, terus dipukulkan ya. Berarti yang keempat. Sekarang yang keempat, pilihlah yang sudah tipis. Ininya tipis mas. Nah, karena kali ini sudah tipis, nanti mengasahnya tidak terlalu berat. Berarti yang di toko itu ada yang tipis juga gitu? Ininya? Ada, ini yang gini masih tebal sininya ada sininya. Ini sininya masih tebal ada. Oh gitu. Ini. Berarti tipis itu lebih mudah ngasahnya gitu? Iya. Nanti kan tidak terlalu kelamaan kita. Kalau saya itu mas, saya sendiri sih bukan untuk ngarit, untuk apa? Biar lebih cepat saya pakai gerinda mas. Gerinda mesin itu. Ya itu nanti cepat habis. Iya, bukan itu, sepuhnya hilang kesepuhannya mas. Tapi tajam mas sudah itu. Iya tajam. Tapi ya nanti melayat itu. Dijamin melayat kalau di gerinda pakai besi itu. Karena panasnya kan tidak sesuai lagi dengan pabrikannya. Terus kalau arit tajam itu, kalau setelah kita pakai itu mengkilap warnanya mas. Nah, mengkilap kan? Nah, mengkilap. Ini mengkilap. Karena mengkilap di sini ada baja keras di sini. Terus ciri-cirinya lagi dia tuh kriwi. Apa kriwi itu? Kriwi gitu. Kalau bahasa kami toka-toka. Toka-toka itu kriwi. Ada lagi cirinya lagi. Dia tuh kalau enggak kriwi berarti melewat kan kebalikannya. Itu melewat itu berarti itu sepuhnya hilang. Oh, begitu. Sepuhnya hilang. Caranya gimana kalau eret melewat itu dibalikkan ke disepuhkan lagi ke tukang pandai besi. Pandai besi itu bisa sepuh lagi, disepuhkan lagi intinya. Kalau arit kita sudah melewat masih bisa kita pakai. Kalau masih besar anunya. Betul. Aritnya masih besar, kita sepuhkan ke pandai besi. Oh ya. Ya intinya mas, intinya pertama pilih tongkol yang besar. Yang kedua kita pukul suaranya nyaring. Suara nyaring. Suara nyaring itu terindikasi sapi. Terindikasi besinya ini padat. Ya. Kalau padat itu berarti sepuh. Terus yang keempatnya diadu, yang ketiga. Diadu. Mana yang tidak lubang itulah yang kita pilih. Terus kalau sudah dipakai dilihat mengkilat apa enggaknya. Sapi itu mengkilap. Bentuk bajanya terlihat itu mengkilap. Oh ya. Tidak terus kriwi-kriwi. Nah, intinya begitu mas. Oke sobat semuanya, cukup mas, ada tambahan lagi? Cukup ya? Ya. Baik sobat semuanya, itu tadi tips cara memilih sabit yang berdasarkan pengalaman beliau sebagai peternak sapi. Ini aritnya untuk ngarit sawit rumput mas ya? Ngarit rumput mas. Atau ngarit yang lainnya. Oke. Baik sobat semuanya, kami akhiri. Tapi sebelum kami tutup, bagi sobat semuanya yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe. Dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike tidak suka, tidak apa-apa, share ke sosial media sobat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.